Salam teman-teman semua, selamat bertemu kembali bersama saya Ahmad Mikhail Zaini dari Samuel Sekuritas Indonesia. Seperti biasa, seperti minggu-minggu sebelumnya, saya akan memaparkan perkembangan terkini berita-berita ekonomi yang kemungkinan akan berdampak terhadap pasar saham maupun pasar obligasi Indonesia. Di minggu pertama bulan Desember ini ada berita menarik terkait dengan rekor kenaikan dari kasus COVID-19 di Indonesia dan kemungkinan bagaimana dampaknya terhadap pasar saham maupun pasar obligasi Indonesia. Kita coba lihat bahwa memang kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami kenaikan, begitu juga yang terjadi di Amerika ya. Ada tambahan kasusnya itu mencapai rekor harian tertinggi minggu lalu itu sekitar 6.276 kasus. Sepertinya kan kalau kita lihat rata-rata di Indonesia itu kasus hariannya dari mulai bulan September itu cenderung di angka 4.000-an kasus. Tapi minggu lalu itu rekornya naik 6.276 kasus sehingga memunculkan puasan dari Pak Jokowi terkait dengan penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Dan ini juga akan memberikan presiden buruk ya, memberikan sentimen atau katalis negatif bagi pasar saham kita. Mengingat setiap kali kasus COVID naik itu biasanya diiringi dengan koreksi yang terjadi di pasar saham Indonesia. Kenapa? Karena kalau kasus harian COVID-19 semakin tidak terkendali, ada ekspektasi bahwa akan terjadi PSBB ketat kembali, dan PSBB kita tahu dampaknya negatif terhadap aktivitas ekonomi di Indonesia. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh para pelaku pasar. Kenapa kasus harian COVID-19 ini selalu diperhatikan setiap hari oleh para pelaku pasar di pasar saham maupun pasar obligasi. Kasus aktifnya juga masih meningkat ya, 13,4% dari sebelumnya 12,70%. Terus kita lihat ada beberapa data penting minggu ini seiring dengan kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia. Ada data penting ya yang kita perlu perhatikan, yaitu terkait dengan data inflasi yang baru keluar hari ini tanggal 1 Desember 2020 dan juga data Purchasing Manager Index Indonesia. Dan juga minggu ini ada data penting, yaitu data dari pasar tenaga kerja di Amerika, yang itu perlu diperhatikan oleh pasar, bagaimana perkembangan pasar tenaga kerja di Amerika di bulan November. Karena pasar tenaga kerja di bulan November itu menentukan bagaimana arah pertumbuhan ekonomi Amerika di kuartal ke-4 2020 ini. Nah, kalau kita lihat dari Amerika, kemungkinan besar pasar tenaga kerjanya akan membaik. Ukurannya apa? Salah satu ukurannya adalah unemployment rate. Itu dari 6,9 diprediksi oleh konsensus ekonom itu sekitar 6,8%. Artinya kalau nanti datanya keluar ya, data rilis unemployment rate-nya keluar minggu ini 6,8, kemungkinan besar itu akan mendorong kenaikan di pasar saham di Amerika, melanjutkan rally di pasar saham di Amerika, dan kemungkinan akan berdampak positif bagi arus modal masuk ke pasar saham maupun pasar obligasi Indonesia. Terus juga kalau kita lihat ada change in private payrolls, itu adalah tambahan tenaga pekerjaan ya di sektor non-farm atau sektor non-agriculture di Amerika, di sektor private. Kalau misalkan dia naik lebih tinggi dari 638.000 orang, maka itu akan juga memberikan katalis positif. Dari mana saya memprediksi bahwa pasar tenaga kerja Amerika akan mengalami perbaikan? Dari data PMI Purchasing Manager di Amerika di bulan November yang diprediksi akan mengalami kenaikan 57,6 dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 56. Nah, data PMI ini menjadi data leading indicators terhadap pasar tenaga kerja maupun ekonomi Amerika. Nah, kalau misalkan terjadi hubungan yang relatif linear, maka kemungkinan besar unemployment rate di Amerika akan turun dan change in private payrolls di Amerika juga akan mengalami kenaikan, sehingga yang terjadi adalah pasar tenaga kerja Amerika membaik dan itu akan memberikan katalis positif bagi pasar saham global. Nah, khusus untuk Indonesia sendiri, kita tahu inflasi baru keluar ya, baru keluar inflasi di bulan November itu 1,59% ya. Jadi inflasi di bulan November itu 1,59% year on year atau 0,28% month on month basis. Itu sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi Bank Indonesia dan Samuel Sekuritas Indonesia, itu sekitar 1,55% dan 1,50%. Inflasi yang menyumbang terbesar itu adalah masih kelompok bahan makanan, karena terjadi musim hujan, dan musim hujan itu biasanya mengganggu pasokan distribusi ke berbagai pulau di Indonesia sehingga mendorong kenaikan inflasi di berbagai wilayah, terutama wilayah tengah dan timur Indonesia, karena terjadi pergangguan terhadap distribusi
barang, terutama untuk barang bergejolak seperti daging, ayam, cabai, bawang merah, kemudian juga daging sapi ya. Walaupun memang bahan makanan terbantu oleh terjadinya pelemahan terhadap harga beras, tapi karena bahan makanan itu menyumbang cukup besar terhadap bobot inflasi di Indonesia, itu mendorong kenaikan, setiap kali kenaikan terhadap bahan makanan itu staples, terutama makanan bahan belum jadi ya, itu akan mendorong kenaikan inflasi di Indonesia. Nah, untuk bulan ini khususnya adalah sektor poultry ya, itu adalah telur ayam, juga daging ayam mengalami kenaikan. Itu kalau mengalami kenaikan biasanya akan berdampak positif terhadap emiten-emiten sektor poultry seperti Cepin, Java, itu akan memberikan efek positif. Kalau misalkan kita prediksi bahwa kenaikan harga poultry, harga ayam maupun telur ayam itu mengalami kenaikan lanjutan di bulan Desember. Nah, kalau itu yang terjadi, maka itu akan sangat positif terhadap kinerja dari perusahaan-perusahaan emiten sektor poultry. Nah, kalau kita lihat kenaikannya terjadi di November dan ini itu mendorong inflasi. Sayangnya inflasi inti belum mengalami kenaikan, inflasi inti tetap rendah, masih sekitar 1,5%. Dan kalau kita lihat inflasi inti itu lebih rendah dibandingkan inflasi inti di bulan September dan juga bulan Oktober, sehingga kita lihat daya beli masyarakat kecenderungan belum benar-benar pulih. Berarti inflasi yang terjadi di bulan November ini lebih disebabkan supply shock terganggu karena distribusi dibandingkan demand recovery atau perbaikan dari sisi demand yang akan mendorong inflasi. Nah, kalau kita lihat karena inflasinya masih cukup rendah, saya perkirakan BI akan menahan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia pada RTG bulan ini. Kemungkinan walaupun inflasinya masih rendah, tapi inflasinya sudah cenderung mengalami kenaikan, terutama untuk bahan bergejolak, sehingga BI kemungkinan akan membatasi penurunan tingkat suku bunga, dan kemungkinan kalau misalnya inflasinya masih rendah juga di bulan Januari, kemungkinan baru akan di bulan Januari BI akan menurunkan tingkat suku bunga, karena suku bunga sudah turun cukup banyak tahun ini sebesar 125 basis point, dan itu akan membatasi ruang moneter Bank Indonesia untuk membantu pertumbuhan ekonomi tahun depan kalau pertumbuhan ekonomi masih tertekan, sehingga kemungkinan besar BI akan menahan tingkat suku bunga sambil Bank Indonesia saya perhatikan akan melihat bagaimana transmisi kebijakan moneternya dari penurunan tingkat suku bunga ke lending rate atau ke tingkat suku bunga kredit perbankan. Jadi kita masih menunggu bagaimana efek positif dari tingkat suku bunga yang diturunkan oleh Bank Indonesia ke penurunan suku bunga kredit dan juga ke pertumbuhan kredit perbankan yang kita lihat sampai tahun ini masih belum cukup efektif karena pertumbuhan kredit perbankan masih kontraksi sampai dengan bulan Oktober. Nah, kalau kita perhatikan juga data M2 di Indonesia masih cukup kontraksi, itu menunjukkan bahwa salah satunya karena pertumbuhan kredit yang kontraksi itu menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup tertekan di kuartal keempat, khususnya bulan Oktober, November maupun Desember, kemungkinan besar pertumbuhan kredit masih akan di wilayah teritori negatif dan itu bobotnya cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi saya perkirakan masih akan mengalami kontraksi di kuartal keempat, sehingga pertumbuhan ekonomi kita akan terkontraksi sebanyak 3 triliun berturut-turut. Nah, kita berharap di kuartal pertama akan terjadi perbaikan. Nah, kalau kita lihat realisasi dana PEN sampai dengan bulan November, saya perhatikan cukup positif. Yang kita tunggu-tunggu adalah penyerapan anggaran dari perlindungan sosial kalau bisa sampai 100%, karena itu akan mendorong konsumsi domestik, karena konsumsi domestik itu menyumbang sekitar 54% dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Maka ketika realisasi untuk belanja sosial ini sampai dengan 100%, itu akan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal keempat, sehingga kontraksinya, andai kata terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat, itu tidak akan seburuk apa yang terjadi di kuartal ketiga 2020, sehingga saya prediksi kalau misalkan realisasi dari dana PEN ini insentifnya terus berlangsung 100% untuk perlindungan sosial, terus juga untuk dukungan UMKM itu juga bisa 100%, dari kedua faktor ini saya perkirakan maka pertumbuhan ekonomi Indonesia mungkin negatifnya akan lebih rendah dari kuartal ketiga. Saya perkirakan mungkin sekitar 1,5% sampai dengan 1% minusnya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal keempat 2020. Jadi masih akan mengalami kontraksi. Kita juga lihat dampak positif dari dengan adanya penempatan dana dari pemerintah ke perbankan maupun juga itu menghasilkan leverage, yaitu ekspansi kredit ke perbankan.
itu juga membantu pertumbuhan kredit perbankan walaupun masih negatif kredit perbankannya sampai dengan bulan Oktober 2020. Jadi kita masih melihat efektivitas dari realisasi PEN sampai dengan 100%, sehingga bisa membantu konsumsi masyarakat maupun juga pertumbuhan kredit, karena pertumbuhan kredit sangat related hubungannya ke investasi. Jadi kalau pertumbuhan kredit belum positif, maka kita akan sulit mengharapkan pertumbuhan investasi itu juga positif. Nah, sedangkan Indonesia tumbuh dengan 2 engine sekarang, yaitu investasi dan juga tumbuh dengan konsumsi domestik, masih 54%. Nah, kalau hanya konsumsi domestik yang tumbuh, investasi yang rendah, itu juga belum akan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup banyak. Sehingga kita perhatikan dari 2 faktor ini, kita lihat kemungkinan besar pertumbuhan kita di kuartal keempat masih akan PDB kita masih akan kontraksi. Terus kalau kita lihat di pasar obligasi, ada kemungkinan pasar atau pelaku pasar mulai cenderung menahan diri untuk tidak beli obligasi dengan tenor panjang. Dia bergeser ke tenor yang lebih menengah, jangka menengah, yaitu 5 tahun ya. 0 sampai 5 tahun menunjukkan bahwa mereka berekspektasi akan ada koreksi di harga obligasi. Jadi kemungkinan besar harga obligasi saya perkirakan sampai dengan minggu pertama Desember ini akan mengalami koreksi. Kenapa? Karena juga yield spread-nya dengan US Treasury itu juga sudah limited upside-nya ya. Karena yield spread-nya dengan US Treasury itu sudah berada di rata-rata 5 tahun terakhir ya, sekitar 500 basis point, sehingga penurunan yield sun kita itu akan cenderung terbatas. Itu juga terlihat dari kecenderungan preference investor untuk memilih tenor yang lebih pendek. Ini menunjukkan bahwa harga obligasi itu akan kecenderungan mengalami koreksi di minggu ini, sehingga kemungkinan besar yield-nya akan mengalami kenaikan. Nah, kalau kita percaya yield sun merupakan leading indicators buat IHSG, maka kemungkinan besar yield-nya akan naik ke sekitar 6,2, 6,3, maka akan terjadi koreksi bagi IHSG kita di minggu ini. Kalau tadi kita lihat hari ini indeks harga saham kita itu naik cukup kencang, sekitar 2%, menyentuh level 5.700-an, saya prediksi kemungkinan akan mengalami koreksi 5.500, 5.600, kalau misalkan yield-nya akhirnya mengalami kenaikan. Kita lihat juga CDS juga mengalami kenaikan. Saya perkirakan kemungkinan besar rupiah kita juga akan mengalami koreksi. Jadi karena kasus COVID-19 ini, saya masih melihat investor belum akan terlalu cukup agresif untuk masuk ke Indonesia, sehingga itu yang akan mendorong nilai tukar rupiah kita melemah, yield kita naik, dan juga akan mendorong koreksi di pasar saham kita untuk minggu pertama bulan Desember. Saya melihat ada koreksi sehat di pasar saham kita karena kenaikannya cukup kencang, jadi kita lihat kemungkinan akan mengalami koreksi. Kalau kita lihat dana asing seminggu lalu itu mengalami kenaikan, walaupun hari Senin mengalami keluar cukup besar ya. Di hari Senin itu keluar cukup besar equity kita. Di bond market kita juga sama keluar, tapi minggu lalu juga masih mengalami net buy, sehingga kalau saya lihat yang terjadi adalah koreksi karena tidak terlalu signifikan keluarnya arus modal asing dari saham maupun dari obligasi. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu adalah data-data tanggal 4 Desember, itu data-data terkait dengan pasar tenaga kerja di Amerika. Kalau datanya itu baik, maka itu akan mendorong kenaikan pasar saham. Tapi kalau datanya jelek, kemungkinan besar akan membuat koreksi di pasar saham. Jadi kalau saya lihat, saya perhatikan masih ada kenaikan di pasar saham, tapi mungkin untuk minggu ini akan mengalami sedikit koreksi sehat untuk melanjutkan kenaikan yang cukup signifikan di minggu kedua bulan Desember 2020. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Salam.